Resmi, Carlo Ancelotti jadi pelatih timnas Brasil. Federasi Sepak Bola Brasil telah mengumumkan secara resmi bahwa Carlo Ancelotti akan menjadi pelatih baru tim nasional Brasil. Pelatih asal Italia berusia 65 tahun ini akan mulai menjabat pada 26 Mei 2025 setelah menyelesaikan musim terakhirnya bersama Real Madrid. Ancelotti menggantikan Fernando Diniz yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih sementara. Ia akan memulai tugasnya dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Ekuador dan Paraguay. Kontrak Ancelotti berlaku hingga Piala Dunia 2026 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Dengan penunjukan ini, Ancelotti menjadi pelatih asing pertama dalam sejarah 111 tahun tim nasional Brasil. Selama kariernya, ia telah meraih 15 gelar bersama Real Madrid, termasuk 3 Liga Champions, 2 La Liga dan 2 Copa del Rey. Venezia menang atas Fiorentina dan keluar zona degradasi. Venezia berhasil keluar dari zona degradasi Serie A setelah meraih kemenangan penting 2-1 atas Fiorentina pada laga pekan ke-36 Serie A. Dengan hasil ini, Venezia naik ke posisi ke-17 klasemen sementara, mengumpulkan 29 poin dan menggeser Lecce. Gol kemenangan mereka dicetak oleh Valicande di menit ke-60 dan gol kedua Venezia dicetak Gaetano Oristanio di menit ke-68. Sementara itu, gol tunggal Fiorentina ke gawang Venezia dicetak Rolando Mandragora pada menit ke-77. Kemenangan tersebut memberikan harapan baru bagi Jay Itzes dan kawan-kawan dalam perjuangan mereka untuk tetap bertahan di Serie A. Dalam 2 pertandingan sisa melawan Cagliari dan Juventus, mereka harus terus meraih poin untuk memastikan kelangsungan Venezia di kasta tertinggi Liga Italia. Dean James telah pulih dari cedera dan siap dipanggil ke timnas. Dean James, bek kiri timnas Indonesia, telah pulih dari cedera hamstring. Cedera itu memaksanya absen selama sebulan terakhir. Namun, akhir pekan lalu Dean James kembali bermain setelah sebulan absen. Pemain berusia 24 tahun itu kembali bisa memperkuat Go Ahead Eagles dalam lanjutan Eredivisie. Dean James masuk di menit ke-70 untuk menggantikan posisi Robin Wagenberg. James membantu Go Ahead Eagles meraih hasil imbang 1-1 di kandang PEC Zwolle. Dean James pun senang dengan comeback tersebut, apalagi ia kembali bisa bermain melawan PEC Zwolle yang merupakan rival Go Ahead Eagles dalam IJSL Derby. James pun siap kembali mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia. Fabregas jadi kandidat utama pengganti Xabi Alonso di Bayer Leverkusen. Cesc Fabregas kini menjadi kandidat utama untuk menggantikan Xabi Alonso sebagai pelatih Bayer Leverkusen setelah pengumuman bahwa Alonso akan pindah ke Real Madrid pada akhir musim ini. Fabregas yang saat ini melatih Como 1907 di Serie A Italia telah menunjukkan performa impresif dengan membawa tim promosi tersebut ke posisi aman di papan tengah klasemen. Mantan gelandang Arsenal, Barcelona dan Chelsea ini sebelumnya pensiun sebagai pemain pada 2023 dan langsung terjun ke dunia kepelatihan. Pada Juli 2024, ia resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Como 1907 dengan kontrak 4 tahun. Meskipun Fabregas masih terikat kontrak dengan Como hingga 2028, ia dikabarkan tertarik untuk melanjutkan kariernya di Jerman. Bayer Leverkusen dikabarkan optimis dapat merekrutnya. Federico Chiesa kembali ke Serie A, Atalanta siap rekrut dengan tawaran mengejutkan. Federico Chiesa dikabarkan berpotensi kembali ke Serie A musim depan, dengan Atalanta disebut sebagai klub yang paling serius ingin merekrutnya dari Liverpool. Meskipun Chiesa baru bergabung dengan The Reds musim lalu, kesempatannya untuk bermain terbatas akibat cedera dan persaingan sengit di lini depan. Meski membantu Liverpool meraih gelar Premier League, Chiesa hanya tampil 13 kali dengan 2 gol dan 2 assist. Atalanta melihat peluang untuk memanfaatkan situasi ini dan tertarik mendatangkan Chiesa. Mereka bahkan bisa menawarkan pertukaran pemain dengan Ademola Lookman jika The Reds tertarik. Lookman sendiri sempat dikaitkan dengan Liverpool pada bursa transfer Januari lalu. Gaya bermain ofensif Atalanta diyakini cocok untuk Chiesa yang bisa memperkuat lini serang mereka di Serie A dan Liga Champions musim depan.
Vinicius Junior teken kontrak baru senilai 100 juta euro di Real Madrid. Vinicius Junior resmi memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid hingga 2030 dengan nilai kontrak mencapai 100 juta euro. Meskipun sebelumnya sudah terikat kontrak hingga 2027, pemain asal Brasil ini memilih untuk tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Meskipun ada tawaran besar dari klub-klub Arab Saudi, Vinicius Junior akan menerima gaji bersih sebesar 20 juta euro per tahun, setara dengan sekitar 320 miliar rupiah. Vinicius kini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Real Madrid, lebih besar daripada Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Keputusan Vinicius untuk bertahan di Real Madrid mencerminkan komitmennya terhadap klub dan ambisinya untuk terus berkembang di Eropa.